Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buya, bertanya Buya. Ya, ini ada bisik-bisik dari teman-teman. Katanya jin bisa dilihat. Itu pertanyaan Ustaz. Satu aja deh, soalnya masih banyak yang lain. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Yang bisa dilihat itu jin dan jun. Jin itu bahasa Arab, artinya jismun junna anil basar. Benda yang ditutup dari pandangan mata. Maka disebut jin. Kalau majnun, insan sutira akluh. Manusia akalnya ditutup. Maka disebut majnun, junna alaih. Majnun juga, jan sama, ya. Lalu bagaimana dengan jin? Al-Quran mengatakan, yarawnakum, mereka melihat kamu dari sisi la tarawnahum, dari sisi engkau yang tidak dapat melihat mereka. Kalau Allah bilang jin tidak bisa dilihat dengan kasat mata, terus ada orang ngomong ngeliat jin, faqad ata bi buhtanin azim. Dia sudah berbohong dan telah mengingkari Al-Quran. Namun, kalau situ wali memandang tidak dengan mata ini, jangankan cuma jin, Rabbul jin aja dia tahu. Tuhan pencipta jin aja dia bisa pandang. Tapi memandang Allah kan bukan dengan pandangan ini. Memandang Allah itu sebenarnya Allah lah yang memandang dirinya, cuma minjem kita. Sebenarnya kita emang dipinjem. Kita kan milik dia juga. Inilah kata Imam Syafi'i, man qala ra'aitul jinna faqad ata bi buhtanin azim. Bahkan dalam satu riwayat, man qala ra'aitul jinna faqad kafar. Siapa yang ngaku-ngaku ngeliat jin, dia telah kufur kepada ayat ini. Dia telah berbohong yang besar. Maka mohon maaf, saya nggak percaya dengan buku dialog dengan jin itu, saya nggak percaya. Mohon maaf ya, saya nggak percaya. Dan saya nggak percaya jika orang mengislamkan jin lewat kesurupan, kecuali 1-2 kisah aja. Saya percaya Pak ada jin. Maka kebanyakan ahli ruqyah harus kemudian emang kaji ulang lah. Kalau nggak sepakat dengan saya kan boleh-boleh aja. Apa benar yang ente islamkan itu jin? Kok kambuh lagi? Ya, banyak kan? Saya ketemu seseorang, dia sekarang ngaku sudah mengislamkan 1 juta jin. Dihitung benar sama dia. Kita tanya, emang ente lihat? Enggak, tapi dia berbicara lewat orang kesurupan. Orang kesurupan itu Bapak, itu sudah dijelaskan dalam ilmu psikologi. Kebanyakan kesurupan itu terjadi pada 2 komunitas. 1 pelajar santri yang tertekan, 2 karyawan atau orang-orang yang tugas sejenis karyawan yang banyak tugasnya. Jarang-jarang terjadi yang nomor 3, orang putus cinta, itu jarang ya. Tapi kejadian. Berarti secara psikologi itu orang stres. Orang stres kebanyakan. Orang kesurupan itu stres. Nah, namun ada kejadian di luar itu. Karena pernah belajar ilmu-ilmu kebatinan. Namun, kapan jinnya masuk? Jika dia stres. Kepikiran dikit bab kuliah, belajar langsung stres. Keluarlah jinnya. Itu pengalaman-pengalaman kita ketemu orang-orang kesurupan. Ya, saya nggak percaya tuh. Karena nggak bisa dilihat. Kan bisa aja dia ngibulin. Aku bersaksi tiada Tuhan selain Allah. Ya, suara doang dilain-lainin ya. Kawan kita ada yang pura-pura kesurupan Pak dulu. Suaranya dilain-lainin, matanya dibolak-balik. Pas kita udah mau tamat semua,
dia buka ceritanya. Itu dulu saya pura-pura kesurupan. Lain lagi kalau ke satu wilayah di Tiongkok sana, saya nggak usah cerita. Itu TKW stres karena sibuk bekerja setiap pekan. Kalau ada ustadz muda datang, muda nih ustadznya, itu pengen dipegang modus atau pengen dibaca-bacain. Ya, pura-pura kesurupan, pura-pura juga. Ada yang beneran Pak, tapi kebanyakan pura-pura juga. Yang penting dipegang dikit sama ustadznya, langsung tenang ya, sama aja modus. Itu jinnya jin melambai itu ya. Aneh, kita ini diberi akal yang sehat oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kok malah demennya sama yang begitu-gitu. Ya, pengen lihat jin Pak, mau lihat jin, serius, beneran. Antum gak puas jadi manusia. Nabi Syis itu tugas risalahnya memagari pandangan manusia dari jin. Dulu sebelum Nabi Syis, Nabi Adam sama setan itu kayak gini Pak, ngelihat. Jadi kalau bapak ini markir, dia markir juga. Lagi jalan, tiba-tiba ada yang tongkar terus. Itu zaman Nabi Adam dulu. Nabi Adam, Habil. Kemudian 400 tahun beliau di dunia. Lahirlah Syis, anak beliau. Nabi Syis dapat sir dari Nabi Adam, ilmu asma. Salah satu ilmu asma itu memagari manusia dari jin. Maka Bapak nggak lihat kan di samping Bapak ada jin? Ada Pak, di samping Bapak jin. Ada. Tapi lebih banyak malaikat. Di rumah Bapak banyak jin. Itu kan terjadi horor kalau saya ceritain. Ya. Tidak ada satu jengkal di muka bumi kecuali ada makhluk Allah. Apakah itu malaikat, jin, atau binatang-binatang kecil. Ada semua. Gak usah dicari-cari Pak. Syaitan yajri majrad dam. Setan mengalir di pembuluh darah. Gak usah dicari. Kadang kitalah setannya. Bapak ini gak perlu melihat jin untuk ketemu setan. Ngelihat manusia bisa, ketemu setan bisa. Ya gitu ya. Tolong jangan minta-minta ketemu jin. Nyesek nanti. Toko bidzalika satrun nas. Bapak nggak kuat Pak. Jin itu hobinya tengkar karena sifat anasirnya anasir api. Maka jin itu nggak akan mati kalau nggak tengkar dengan jin yang lebih sakti. Atau dibakar oleh manusia sakti. Jadi manusia bisa bakar jin Pak. Bisa membunuh jin. Wali kualitasnya atau orang yang punya aurat ya. Yang kedua, Buya untuk bab akidah, hakikat Allah dan arafa rabbahu, ulama sepakat harus memakai dalil hadis sahih untuk hujjah. Lalu bagaimana dengan hadis dari mimpi tadi bisa dihujjah akidah? Oke, bagus. Hakikat Allah tidak diketahui kecuali oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Termasuk nanti Imam Mahdi itu mengerti hakikatnya Allah, ya, karena beliau pewarisnya Nabi. Plek, apa yang Nabi tahu ada di dalam kolbunya. Tapi bagaimana dengan mimpi? Bagaimana dengan kaedah tadi? Untuk hujjah akidah mesti hadisnya sahih, bahkan mesti mutawatir oleh sebagian ulama. Itu bab ilmu akidah. Ilmu akidah babnya bab akal. Ilmu akidah bab akal. Oke, kalau mimpi tadi bab mana? Yang nomor 4. Ya, orang ahli akal nggak percaya sama mimpi. Orang yang jago mimpi ketawa sama ahli akal, ilmumu segitu aja. Nah, jadi kita nggak perlu membantah
Ini dua jalur yang berbeda. Gitu. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mimpi nggak? Mimpi, Pak. Wahyu pertama yang turun ke Nabi itu mimpi. Hadis Sahih Bukhari, kitab Bad'il Wahyi. Awal ma budi'a bihil wahyu ar-ru'ya salihah. Kira-kira begitu kalimatnya. Wahyu pertama yang turun itu bukan Quran. Yang pertama turun, cahaya turun kepada qalbu Nabi, sehingga beliau melihat mimpi yang indah. Akibatnya beliau suka menyepi. Faitahanna fi ghari Hira. Lalu beliau menyepilah di Gua Hira. Itu. Jadi kalau kita menolak bab mimpi sama dengan menolak bab wahyu. Ingat, mimpi siapa nih? Mimpi waliullah, mimpi nabiullah. Kalau mimpi bapak, ibu mungkin ya kita tolak aja ya. Tapi Nabi mengatakan di akhir zaman hampir saja mimpi semua orang beriman itu benar. Pada beriman gak sih? Beriman gak? Beriman gak? Benar ke siapa? Ke Allah, ke Rasulullah. Rasulullah mengatakan salah satu warisan kenabian itu adalah ar-ru'ya as-salihah. Ar-ru'ya salihah juz'un minan nubuwah. Hadis Imam Tirmizi, hadis sahih. Ya. Jadi ahli qalbu itu jaga benar. Ternyata Imam Bukhari, Imam Tirmizi, imam-imam itu menghargai mimpi, maka mereka buatlah satu bab, satu kitab dalam sahih mereka, kitab Ta'birur Ru'ya. Imam Bukhari punya kitab itu. Dalam Sahih Bukhari, bab mengenai takbir mimpi. Kenapa, Pak? Ternyata sahabat Nabi setiap ba'da subuh setoran mimpi yang bening-bening itu kepada Rasulullah. Mimpi malaikat, mimpi melihat ada cahaya dari langit. Itu mereka cerita kepada Rasulullah. Kiai sekarang kan nggak bisa begitu, Pak. Wah, bunga tidur, nggak ngerti, bilang aja nggak ngerti, jangan dibilang bunga tidur. Ilmu mimpi itu ilmu yang mustaqil, dia ilmu permanen dan berdiri sendiri. Dia nanti berkaitannya dengan ilmu rohani, ilmu tasawuf. Jadi tidak berbenturan dengan ilmu akidah. Gitu ya. Lagi Buya boleh. Tadi Buya membahas tentang mimpi. Bagaimana menurut Buya kalau saya pernah bermimpi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, amin, dan melihat beliau seperti jatuh cinta, tapi tidak terlalu detail melihat mukanya. Iya. Kita sudah bacakan hadisnya tadi. Nabi bersabda, "Man ra'ani fil manam faqad ra'ani." Bahkan ada satu riwayat, faqad ra'al haq. Siapa yang bermimpi bertemu aku, maka ia telah melihat al-haq, kebenaran. Bahwa itu benar-benar Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi kok kurang jelas? Kurang jelas itu karena ma'rifatun nabinya kurang jelas. Karena mengenal nabinya masih kurang detail, maka melihat nabinya masih samar. Bahkan ada teman kita yang mimpi Nabi itu nggak mau noleh, Pak. Nggak mau noleh. Cerita ke saya nangis-nangis. Rasulullah marah sama saya ya. Ada yang begitu. Antum bisa bayangkan, kita mau ketemu orang yang kita cintai, kita idolakan, tapi dia nggak mau noleh. Ruhnya nangis. Gimana caranya? Udah ente sholawat aja banyak-banyak, baca salam kepada Rasulullah, nanti insya Allah Nabi jawab. Alhamdulillah besok-besok ada yang mimpi lagi. Jadi ini bukan kita ngayal, bukan. Ini beda dimensi dia. Kalau ingin cek kebeningan kolbu, tanya mimpinya apa. Jika bapak saya
ini kita lagi kotor, jiwa kita kotor nih. Mau kiai, mau ustadz, mau jamaah, mau tahajud, kotor Pak, pasti mimpi basah. Jadi kalau mimpi basah, tobat Pak, tobat rohani. Dosa enggak, tapi rohani kita, kayaknya itu kotor. Sayyidina Umar ketika bermimpi menggauli budaknya. Budak halal enggak? Halal. Apa kata beliau? Syaghalatni siyasah. Ya Allah, aku tersibukkan oleh urusan politik sehingga lupa wirid. Ini Umar, ngerti beliau. Tapi beliau pun kalau mimpi sama yang halal. Kalau kita kan kita berharap mimpi sama artis, Pak. Ya. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya suka sekali pengajian ini, Pak. Umur tua ini saya ngerasakan nikmat di kolbu saya, Pak. Ustaz. Luar biasa, Ustaz. Jadi tadi kan kita menyinggung jamaah tabligh, Pak Ustaz. Saya dulu pernah masuk, tapi keluar lagi karena nggak sesuai gitu ya, yang saya katakan tadi. Jadi memang mereka tuh bagus lah. Ada satu sisi yang baik sekali. Artinya mengajak orang sholat. Jadi itu kalau tabligh itu udah turun sebelum maghrib itu udah muter Ustaz. Iya. Kalau mana-mana deh itu. Tukang becak, tukang ojek, tukang mabok juga salah. Jauh lah. Ya? Jauh lah namanya. Iya. Ya. Tapi ada satu sisi, bahkan pernah ribut itu yang saya lihat alami. Pas ke tukang mabok, itu berkelahi itu. Si tukang mabok bilang, kamu sholat aja. Kan urusan kamu sama Tuhan kamu. Ini ambil hikmah aja, Ustaz. Pertanyaan saya nanti ini. Ada satu orang, ini karyawan dia sendiri, ya cukup lama juga lah, mungkin ada 5 tahun. Itu saya udah capek nyuruh sholatnya, udah ancaman segala macam, dia tetap aja enggak. Contoh udah saya kasih, tetap aja enggak sholat. Itu pertanyaannya tadi, tabligh dengan orang yang susah disuruh sholat itu. Itu pencerahannya seperti apa, Ustaz? Ya. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jemaah tabligh atau jemaah dakwah ini didirikan oleh ahli hadis, ahli kolbu, namanya Maulana Ilyas Al-Kandahlawi. Siapa Pak? Maulana Ilyas Al-Kandahlawi, ahli hadis dari India Pakistan. Dulu belum ada Pakistan saat itu ya. Beliau ini ahli hadis, tapi dia lihat ahli hadis sibuk sama kitab doang. Beliau juga ahli tarekat. Tarekatnya Naqsyabandiyah, Qadiriyah, Khistiyah. Tapi dia lihat para sufi sibuk merenung sendiri, ya, sibuk dengan diri sendiri. Maka kegalauannya ini membuat dia inspirasi, saya harus mulai dakwah kecil-kecilan. Maka dia panggillah tukang beca, ya, orang kerja di bangunan, dia panggil. Apa yang buat kamu nggak mau sholat di masjid, nggak mau ngaji? Jawaban mereka, wahai Tuan Syekh, kalau kami nggak kerja, kami nggak makan. Oh, kalau begitu ya sudah, kamu ngaji kepada saya sekali seminggu, nanti saya kasih duit pengganti gajimu hari itu. Itu Maulana Ilyas Al-Kandahlawi, Pak. Lama-lama jadi rame, dia kumpulkanlah hadis tentang dakwah, ketemulah formulasi dakwah, formulasi khuruj, ada 40 hari, ada 4 bulan, ya, ada macam 6 bulan paling lama, karena sahabat Nabi paling lama keluar dan meninggalkan keluarganya 6 bulan. Lewat dari situ, itu istrinya boleh minta talak, tapi orang jemaah tabligh enggak tuh ya, perempuan-perempuannya disebut masturah. Itu sangat militan, dahsyat sekali. Itu suaminya kalau udah cinta dunia, ditendang-tendang sama bininya, lu kurus gitu. Kalau kamu pergi sana, ya, cari dulu cinta kepada Allah.
Adapun kejadian tadi itu oknum Pak sebenarnya ya. Kita nggak mau. Saya juga pernah dibentak-bentak Pak di BSD. Kita habis pengajian dibentak sama jamaah tabligh. Tapi saya cari tahu siapa nih orang bentak saya ke teman-teman pembesar-pembesar jemaah tabligh. Wah itu orang nggak bener emang ya. Adab jemaah tabligh itu nggak boleh dakwahin ustadz. Kalau ketemu ustadz, kiai, muallim, minta doa. Ini ustadz didakwahin sama dia. Cuma karena dia lama di luar negeri, ya gitu. Dia di luar negeri mending ngaji. Orang dagang kok di luar negeri, pinter Arab-Arab dikit nipu orang ya. Dikira dia ulama. Emang kalau bisa bahasa Arab doang jadi ulama? Abu Jahal, Abu Lahab, ulama dong. Ya, dia lahir udah Arab Pak. Ini kalau ada orang diajak sholat nggak mau gitu ya, apa masalahnya nih? Kalau ada orang diajak sholat nggak mau, diajak sholat nggak mau, jangan-jangan salah si yang ngajak Pak. Kita salahin kita aja Pak. Kita kembali ke kisah Sayyidina Ali dan Mu'az. Apa kata Nabi? Ya Ali, pergilah kamu berdakwah ke ahli kitab yang ada di Yaman. Yaman ya. Selatannya Arab. Lalu Nabi mengatakan, ud'uhum ilallah. Ajaklah mereka mengenal ma'rifatullah, mengenal Allah. Lalu di kalimat pertengahannya, fa'idha arafu, fa'idha arafuhu atau arafullah, apabila mereka telah bermakrifat mengenal Allah, maka ajarkan mereka sholat. Jika mereka sudah sholat, ajarkan mereka zakat. Begitu. Ada yang disebut tadarruj, berdakwah dengan cara bertahap. Jadi jangan ajak sholat Pak orang-orang, bilang aja, ke masjid yuk silaturahmi gitu, ngumpul-ngumpul, makan-makan bareng. Kan makan ala jemaah tabligh itu nikmat sekali Pak. Walaupun ditebar di plastik atau di nampan. Kata orang sih jorok, tapi menurut saya itu kok nikmat gitu. Mungkin berkah tangan ya, wallahu alam. Walaupun kemarin sempat kena corona tuh ya. Ya. Jadi ada kesalahan ini, dan ini kesalahan lapangan. Kita nggak akan pukul rata, enggak. Yang mau didakwahi kan orang Islam juga, tapi mereka sudah lupa dengan ma'rifatullah. Nah itu sebabnya di beberapa perempuan yang nanya, ustadz, yang nanya roknya pendek, rambutnya masya Allah, ya cantik lah Pak. Dia nanya, dia datang pengajian kita nanya, ustadz, pakai jilbab wajib nggak tuh? Kan repot Pak mau jawab. Kalau saya bilang iya, takut dia langsung kabur. Saya bilang enggak, takut saya dosa, tidak menyampaikan amanah. Tapi saya yakin dia sudah tahu kok hukumnya jilbab. Apa jawaban kita? Diplomatis. Kita bilang, kamu kenali dulu yang nyuruh pakai jilbab, baru kamu nanya hukum jilbab. Maksudnya apa? Belajar dulu tentang Allah. Nanti kalau sudah belajar tentang Allah, nggak perlu saya yang suruh pakai jilbab. Nanti Allah sendiri yang membisikkan ke dalam kalbumu supaya kamu permanen pakai jilbab. Benar, sebagian mereka berjilbab bagus hari ini. Tapi kalau kita takutin, yang nggak pakai jilbab neraka ente gitu. Ya salam, kabur dia Pak. Dan Indonesia ini kan ajaib. Di mal-mal banyak pekerja-pekerja nggak pakai jilbab, tapi ketika jam sholat sebelum COVID ini rame Pak. Keluar-keluar bajunya masya Allah, mereka masih sholat. Nah, apa yang kemudian kita akan dakwahi? Dakwahi, kenalkan mereka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan main hukum dulu, jangan main fikih, mainlah ilmu qalbu, ilmu adab main di situ.